Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bu, kalau ada tes masuk pegawai negeri, terus orang itu tidak lulus, tes masuk pegawai negeri, terus orang itu tidak lulus, yang salah itu pertanyaannya atau jawabannya? Jawabannya. Pasti jawabannya. Ibu punya masalah? Punya. Siapa yang tidak punya masalah, ngacung? Berarti ibu semua punya persoalan. Nah, kalau tes jadi pegawai negeri sipil, dites terus dilulus, bukan salah pertanyaannya, tapi yang salah itu adalah jawabannya. Ada enggak? Ini mau dites, ini jawabannya. Ada enggak? Ya. Iya. Pertanyaan atau soal, soal. Tapi juga ini jawabannya, gitu. Ada nggak? Coba, ada nggak, Bu? Kira tanpa rebut. Ini bukan pilihan ganda ini mah. Pilihan ganda mah atau belum milih kan ini mah. Ini pertanyaan, ini jawaban. Gitu. Ada nggak? Nggak ada kan? Ayat ya. Tapi Allah mah sayang sama kita. Kita dikasih masalah soal, dan ini jawabannya cuma satu, jawabannya mah soalnya banyak, jawabannya satu. Cek Allah, wasta'inu bisobri wassalah, minta tolonglah kepada Allah bisobri dengan sabar, wassalah dengan jelas tuh. Di semua soal tadi, semua masalah tadi, semua pertanyaan tadi, jawabannya cuma satu, sabar dan sholat. Sekarang mau nanya, sholatnya sudah bisa belum? Oke. Supaya jelas lagi. Ini kan Allah ngasih soal, ngasih masalah. Kan semua orang punya masalah tidak? Punya. Jawabannya cuma satu. Wasta'inu bisobri wassalah. Kenapa Allah mendahulukan sabar baru sholat? Sebab mau bisa sholat lah butuh sabar, gitu maksudnya teh. Jelas? Jadi sholatnya perlu sabar teh. Jadi mau sholat na gurung gusuh, itu teh sabar teh. Kembali lagi, Allah sudah ngasih masalah, jawabannya cuma satu. Silakan masalahnya mah apa saja, mau ekonomi, mau anak, mau keluarga, mau suami. Aduh, Pak Ustadz, tapi terbuka lagi beli centil. Jawabannya cuma satu, bisobri wassalah. Sekarang pertanyaannya, sudah bisa belum sholatnya? Coba angkat tangan yang sudah bisa tadi. Nah. Belum bisa. Saur upami sholat ayam layang-layang nipu teu ka Allah.
Nipu teh. Kok itu perlu lugu, apa tadi bisa? Bu, kalau ibu masih melayang-layang pikirannya, berarti ibu nipu Allah. Silahkan renungkan. Kalau ibu belum bisa pikirannya khusyuk atau sholatnya khusyuk, masih ada melayang-layang, berarti kita sudah nipu Allah. Ka Allah wae wani nipu, kamu kejelemah. Sok nipu Allah tuh, san berkeberatan. Bagaimana tidak disebut nipu? Ibu ongko awakna jasadna kieu, ngomongna kieu, aya pikiranna lain. Ya, nipu Allah tuh. Nipu. Emangnya ku Allah mau dibalas? Sadar tidak ibu kalau ibu nipu Allah? Bu, ari nu disebut munafik siapa? Beungeut dan berarti ke salatnya Bu bisa tuh? Ya. Ayo khusus. Sok tanya nipu Allah tuh. Kita kan berani nipu Allah teh, teu sadarnya. Sadar tuh, Bu? Oh, mantak nipu Allah teu sadar eta teh. Sadar mah piraku nipu. Apalagi yang belum tahu artinya, yang sudah tahu artinya pun masih nipu. Coba buka An-Nisa ayat 142. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi. Mudah-mudahan ini jadi cambuk. Ibu tahu bahwa orang munafik itu bidarkil aspal, ada di bawah kerak neraka. Nah, kalau orang itu sholat tapi pikirannya masih kemana-mana, ibu Allah deh. Sebut nipu dah nipu. Sebutin nipu Allah teh eta kasusna teh. Ya, ai awakna pancing hareup. Terus niatna oge salat, nyembah Allah, tapi pikiran anak melayang, nipu Allah teh. Eta waninya nipu Allah. Sok ibu akui nyanteu ulah. Yang keberatan silahkan komplain. Pak Haji dah abdi mantel niat nipu Allah, ngan praktek namanya. Sok ibu ongkon hareup ka Allah. Tapi nah hati ibu atau pikiran ibu kanu sejen. Ibu Allah teu. Ai ibu kelatihan mah kamari geuning caleurik. Geuningan ibu bisa. Sok tanya we. Tong nanya baturan da banyaun. Ibu tanya kepada diri masing-masing, apakah saya sudah munafik? Lihat ayat itu. Jadi dalam pikiran melayang-layang itu kan munafik. Ibu, punten ini mah punten. Mungkin yang lain itu tidak berani mengemukakan ini. Cara bisi kasihmu. Pak Haji mah sabodo ada kasihmu rek naon. Pak Haji ngajelaskeun ceuk Allah kana Quran. Lamun Pak Haji ngarang teu make dasar, teu make dalil, itu kakara salah. Tapi lamun jelas Qur'anna, jelas hadisna, tinggal komplain mana bisi salah nerjemahkeun, sok ku ibu tingali. Di Quran surat An-Nisa Haji 42 jelas itu. Di Quran juga surat 2 ayat 9 itu jelas yukhadimunallaha wa huwa khadimuhum. Tak jadi kalau ibu sholat pikirannya masih melayang-layang, cenah nyembah Allah, cenah nyingharup ka Allah, cenah ibu teh nyembah Allah, geuningan kana awakna wungkul. Sok tanya bisi sekali salah. Sudah sekian puluh tahun kita sholat, tapi terus
Padahal cek Allah tak iya masalah silahkan masalah naon baik. Jawabannya cuma satu, wasta'inu bisobri wassalah. Ya kenapa kita masalah terus berlangsung, sholat peningkatan, kok kenapa tidak beres gitu? Ada orang punya masalah sampai bertahun-tahun, punya masalah gitu kan. Cek Allah wasta'inu bisobri wassalah. Silahkan sholat, silahkan sabar sholat. Sok ibu dimutolaah, dipahami. Kalau cuma gerakan ruku, sujud, iktidal dan seterusnya mah itu mah dah budak TKG bisa atuh ibu. Teu perlu ibu ngaji ka dieu, perlu teu ngaji jumaahan ka dieu. Kalau cuma begitu mah ibu dah budak bisa. Tapi sekarang tanya, apakah betul hati atau pikiran ibu teh kalau tong asa dicarekan bu? Tanya, weh iya makanan gitu, Pak Haji mau ukur ingetan ukur. Yang keberatan silakan angkat tangan. Ada yang keberatan enggak? Pak Ustaz, abdi mah teu niat nipu Allah, naudzubillah min dzalik. Heuh, tapi praktek nama. Itu emang komenan prakteknya. Nah ini mudah-mudahan jadi cambuk, jadi naon? Jadi peringatan. Benar itu. So, innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah. Padahal Allah yang menipu mereka. Wa idza qamu, yang di mana-mana dia akan mendirikan ila sholati karena sholat. Kamu nantu usala usal keleket hararese bisengah dek sholat teh muni berat dek sholat teh masuk itu tari ibu oh eta teh munah wala yazkuruna Allah jeung ingetna ka Allah teh manehna teh illa qalila ngan saeutik keur takbir nah ieu mah awal-awal ngaji geus asa dicarekan baru tersentak ya baru ibu sadar ya Allah jadi selama ini teh nganibu Allah emang aku Allah malah dibalas wajar kalau kita punya masalah belum selesai karena kita sholatnya juga tidak benar tong sama Allah dengan manusia saja sok ibu ngobrol tapi jeung jelema nu ngalamun nyambung moal. Oh gitu kata Allah. Nah mudah-mudahan ini cambuk ini teh. Oh iya. Tak hari ngaji mah pan diingetan gitu kan. Coba lamun teu ngaji ibu diingetan moal. Hare-hare we tapi ka maot. Salat teh angre gitu. Ya kalau jasadnya mah iya, tapi kan hatena ada yang keberatan. Maka tidak ada alasan ibu untuk tidak hafal geus puluhan tahun salat tapi teu apal-apal. Cek Allah ari jelema munafik teh rek nipu Allah. Padahal nipu dina sorangan. Sok yang keberatan silakan, ada yang keberatan. Jadi kalau ditanya ibu tos biasa teh acan. Hiji, aya nu nyebut hatos aya, tapi ditanya nya pernah teh ibu salat teh utuh 100%. Jangan bangga dulu ibu salat. Ibu sudah sholat, jangan dulu bangga. Satu, ilmunya belum tentu benar. Kedua, ibadahnya juga belum tentu diterima. Tong bangga teh, tong haguan teh. Kenapa habis sholat itu dianjurkan bukan Al-Fatihah? Dianjurkan dina hadis teh ibu istighfar. Dari mana istighfarnya? Tah tadi ke sholat teh nah bet inget kanu ya tidak ada hubungannya dengan sholat. Jadi selama ini sok nanya lah. Ustaz Allah mah meninggal. Iya, Allah mah meninggal. Mata ku Allah ditulis ge. Mata ku Allah disampaikan oge tah. Geningan sholatnya tidak semudah ngomong. Ya kira sholat. Aya ternyebut kira sholat. Ayo, ya duit tahu sini paling gitu. Ibu punten.
Ustadz waktu ada pelatihan sholat khusyuk di sini. Nah katanya, kan bisa sholatnya, kan bisa sholat khusyuk. Tapi kalau dilihat ayat itu, mata coba jadi, kalau ada orang yang sudah bisa 100% ingat kalau di guruan. Padahal ibu punya masalah apapun, mau masalah ekonomi, mau masalah keluarga, masalah anak, masalah suami, masalah tetangga, masalah apapun masalah kita, jawabannya cuma satu, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tuh kata lalar, kata mana? Ya, jawabannya cuma satu. Ustaz, di mana orang? Ibu. Jangan ibu. Kalau ayat Quran itu jangan dimain-mainkan. Begini. Abdi Pak Ustaz gaduh masalah ekonomi. Cenah cek Ustaz dina Quran oge cukup salat teh sabar jeung salat. Ya Ustaz lamun teu usaha mah moal hasil. Pasti kan pikiran dah ke sana kan? Iya. Bu, emangnya Allah teu mampukeun? Ibu jangan pakai akal, ibu pakai iman. Keur Allah mah gampang. Ada orang yang punten, lihatlah di seputar kita, lobat teh jelema nu nganggur. Harup keneh. Cek urang malamun nganggur dek barang lahar naon. Kan seperti itu. Geningan hirup keneh, hirup tuh. Ngarokok keneh lo mau bapak-bapak. Padahal nganggur. Aya teh. Eta gara-gara nganggur tapi kan leles kieu eno. Aya teh. Emang nu ngarizkian teh usaha. Allah ibu. Wa min dabatin fil ardi ilallahi rizquha. Dari mulai makhluk yang paling kecil sampai yang paling besar pun yang ngasih rezekinya Allah. Nah kalau ibu punya masalah, sholat masih bener. Beres masalah. Ibu ulah saminggu teu mandi. Sok ibu masalah naon, ibu sok masalah naon. Sholat aja sholat. Kan dina bahasan teh kieu. Perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki hidupmu. Rapihkan sholatmu, Allah akan merapikan hidupmu. Bereskan sholatmu, Allah akan membereskan hidupmu. Eta segitu jelas jawabannya teh jelas. Jelas teh jawabannya Bu? Jelas. Di mana aya soal terus jeung jawabanna? Nggak ada, kan cek ibu tadi. Tapi Allah mah kasih sayang. Dikasih masalah, dikasih soal, jeung sabangsana. Ini jawabannya sholat, lain haji, lain umroh. Jadi kalau ibu masih mengatakan saya punya masalah, kunaon ibu tengaos, panusul masalah Ustaz. Ibu kunaon teu mandi-mandi 2 minggu. Aku udah soal masalah. Jawaban namanya kembali deh kan masing-masing ibu. Bu, sekarang begini. Ayah teh ibu tekan. Hanya tak kali kan? Kan bisa wae ke di dieu mah geuningan cenah khusyuk. Gelatihan kamari kan khusyuk. Ustaz dari di mana aja deh. Ayah dari situ ayah teh. Geus beak dekat itu sebenarnya mere contoh mere naon teh. Ya. Ya. Ya, dibanding di baheula pasti halus aja. Itu teh kudu sadar, itu teh loba dosa. Halu aja ngomong neko kumun. Sadar, itu loba dosa. Kan mameh kieu teh kan terjadi wieu heula lain. Nah, kalau ibu ada tekad, ada usaha, kan terus Allah menghargai prosesnya.
Bukan hasil. Ibu teh boleh bakat ibu hayang. Terus ibu belajar lagi. Sebab hiji nu panggeulana leungit di alam dunia ieu ilmu teh khusyuk. Bisa wae sa masjid teh ibu eueuh khusyuk. Bisa. Itu cek Kanjeng Nabi jeung Pak Haji pernah ngalaman waktu Pak Haji masih dinas di Bandung. Itu sa masjid sholat asar. Ingat Pak Jumaah sholat asar. Teh ibu sholatnya 3 rakaat. Nya geus sadar 3 rakaat teh. Keur sholat nama pan asa bener opat. Ya. Tapi geus assalamualaikum. Nu biasa ngusabeun ke jadi henteu. Namun sabda juga ulang, nah asa 3 cenanya. Cek nu ieu. Oh, saurang-urang acan ngucapkeun subhanallah. Tak teu eling kabeh. Sa masjid. Aya anu salat deui. Aya nu langsung nangtung namahan deui. Aduh sakit juga geus. Nya hasilnya punya salatnya. Ya, hasilnya. Tapi betul gampang. Kanjeng Nabi. Lamun contoh bisa dicontoh tuh? Bisa. Muang dijieun contoh, lamun tuh bisa dicontoh. Dok ramah lain nabi, atuh ramah lain rasul. Mun nabinya bisa khusyuk. Orang tidak jalan biasa. Ibu kalau ibu berpikiran seperti itu, buat apa ku Allah dijieun contoh lamun lain dicontohin. Jadi orang kira-kira bisa muang? Bisa. Ibu ini mah urusannya itu skill ibu, perang skill, kemampuan gitu. Apakah lamun ayeuna punten kata Al-Qur'an bisa khusyuk? Belum tentu. Apakah lamun kiai haji bisa khusyuk? Belum tentu. Apa alasannya Pak Haji ngomong gitu? Kan ada Kanjeng Nabi teh salat. Nah hadis teh gitu kan. Aya seorang pemuda salat. Oh, geus beres. Terus ucapkeun salam ka Kanjeng Nabi. Jawab ka Kanjeng Nabi. Terus cek Kanjeng Nabi salat deui. Das deui salat deui. Aya kan? Pernah ibu dengar? Sampai 3 kali eta pemuda teh nanyakeun ka Kanjeng Nabi, ya Gusti Rasul abdi geus eta alimni atuh abdi sakurukan salat. Tah eta mulai disebut pelatihan salat teh eta gitu. Nanti dibakukeun kawas kieu di zaman Kanjeng Nabi ge pan aya Kanjeng Nabi teh kan personal gitu. Alimni, kalau begitu ya Rasul tolong ajarkan saya salat cenah kitu. Padahal mana ruku? Pertanyaanna kan itu di Arab, kira-kira ngartieun teu bahasa Arab? Ya. Jadi lamun pinter bahasa Arab bisa khusyuk teh? Belum tentu. Buktina wae teh salat tadi teh. Sampai 3 kali, geus 3 kali mulai capek kan. Ngomong ka Kanjeng, ya Rasul alimni, gurukan saya, ajarkan saya salat. Harus takut Kanjeng Nabi teh. Bahkan tina wudu keneh diterangkeun ku Kanjeng Nabi teh. Sampai gini begitu kamu ini sudah menghadap kiblat terus mengucapkan takbiratul ihram gitu kan. Terus ruku, terus tumandang jeung sabang-sabang. Itulah nu sok diurang diayakeun pelatihan gitu ibu dasar teh. Ngan padahal itu di lembagakeun. Mata lamun aya di lembagakeun. Eta pelatihan sholat, sampai bisa sholat. Tiba heula baru do sholat. Aca mah ieu 2 menit ge beres. Bahkan ibu pinter, aca mah bismillahirrahmanirrahim. Wala doleh. Tapi kalau katanya saya kenal, oke eta untuk khusyuk pilihan korban itu saya buat. Ibu, khusyuk itu pemberian Allah. Khusyuk itu pemberian Allah. Moal mungkin ku Allah dibikin ka Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi teh jadi contoh, lamun ku urang teu bisa dicontoh. Satu itu.
Jadi orang kan tahu nyian alasan kieu nya ada eta mah nabi atuh. Nya, kan jawabannya kalinya kan pantas we nabi. Pantas we eta mah kiai, pantas we ajengan. Emangna salat subuh teh keur ajengan unggul. Rugi atuh ibu, rugi ajengan. Rugi teh? Rugi. Allah teh mendipilih kasih. Ayo ajengan mun khusyuk ya binteu. Khusyuk itu untuk semua itu. Moal mungkin cek Allah qad aflahal mu'minun lamun ibu teh keur nabi unggul keur para sahabat unggul semua. Nah, kembali karena persoalan tadi. Kenapa sekarang kita belum bisa khusyuk? Lain tidak. Belum bisa khusyuk. Kan itu yang harus jadi pertanyaan kan? Dai keur salat masuk loba pikiran teh, sok loba tara? Ibu tadi salat zuhur, teu mustahil keur salat zuhur teh pikiran, ayeuna teh jumaah. Ayeuna teh kayak ari selok mana? Kantong di mana nih? Teh keur salat. Kira-kira aya teh kitu? Ibu pertanyaan anak, kenapa ibu mikirnya ke sholat, lain mana sholat? Nyak mikirnya ke sholat, mana sholat? Atau ambil sholat, beres, karena mikir eta. So, ibu tak akurat itu. Silakan berpikir bu. Kedua Pak Haji, bukan berarti wah Pak Haji pas gus bisa itu berusaha. Kok nggak Pak Haji ibu atuh ke sholat ceramah atuh. Ceramah aku apa? Jadi kan ngomong naon nih, kata kieu. Masa makhluk setan atuh teu badan. Karena sadar ibu ayah elman ketik-ketikeun gitu kan cek ilmu anjeun nipu Allah anjeun nipu Allah anjeun nipu Allah si wanita nipu Allah. Nah karena ada ilmunya sehingga lulus deui lulus deui. Jadi lamun ibu mah punten jeung can apa jeung hartina ini tolong punten tapi salehna kita sih mah Pak Haji mau ngeteh dari gede can apal kudu apalkeun bisi kabur maot Ustaz nah itu kan cerewet deui. Jangan ke depannya. Ibu itu karunya. Sabab cek Allah kene ibu cek Allah lain cek Allah. La taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Anjeun ulah sok salat lamun keur mabok. Bisi teu abdi namun dibaca. Ustaz alhamdulillah tapi mah ini mantes teu mabok teu. Arti teu nyata henteu. Kalau henteu teh sarua teh jeung mabok. Teu kitu. Apa teu minum naon-naon tapi mabok. Jauh itu ibu di luar lah, di luar. Ini bu, ini pengajian. Kalau di luar jadi tak itu menyerahkan ayat tadi An-Nisa ayat 40 ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekati sholat, kamu sholat wa antum sukara lamun anjeun keur mabok hatta ta'lamu ma taqulun
sehingga anjeun teu ngarti naon nu dibaca. Buka ke ibu Qur'an surat An-Nisa ayat 43. Ayat 43. Jangan kamu sholat sampai kamu sadar apa yang diucapkan. Ta eta ibu dianjurkan ibu apa yang hati nanti dasar nanti. Ya. Kan khusyuk itu pemberian dari Allah. Nah, kita kalau nggak dikasih itu khusyuk berarti gimana? Kita diberi ku Allah meren. Iya, ibu harus dibedakan dulu, nanti ada khusyuk instan. Tahu khusyuk instan? Dadakan gitu. Contohnya no? Ya, ibu materi jawab. Bu, kalau ibu lagi dapat musibah, terus sholat, kacil gitu. Instan deh. Semakin api. Iya, karena lumayan. Nah, instan. Kita bedakan. Oh, dewe itu tapi aku mau saja. Abdi sholat Pak Ustaz itu sampai nangis. Bener bulan. Kunang ibu nangis. Lain kamu-kamuan lain ya mah. Jadi hati kota tangga, abis ibu lain kusur. Ibu disebut kusur teh sadar akan Allah. Pan mata nipu ge teu sadar. Nya nipu teh sadar Allah teu sadar Allah. Tah nu disebut khusyuk teh ibu sadar Allah. Nah, sekarang bagaimana ibu karena Allah itu maha gaib. Maka ini kudu gaib. Sebab sholat teh dua, aya batin, aya fisik. Kalau fisiknya mah jelas. Nah ini batinnya. Batin yang seperti apa? Kalau kemarin ibu ditanya apa itu sholat, sholat itu asal kata dari silatun, artinya nyambung. Nah silahkan sekarang duduk bersimpuh. Sok keleket diatur. Ada ibu bisi. Silahkan duduk bersimpuh. Sebutan haus bersimpuh. Bisi. Dah Pak Ustaz atuh abdi mah genut. Jadi kudu nyeri teh abdi. Sok aya di tempat pengajian teh ibu silahkan duduk bersimpuh. Langsung eta mah ibu teh sila. Ya Allah. Masalah ibu, mari kita sama-sama sebelum acara ini dimulai dengan maca basmalah, langsung basmalah. Mari kita tutup dengan hamdalah. Ibu sambungkan diri ibu dengan Allah. Ibu, hati ibu sambungkan dengan Allah. Silahkan di dalam hati sebut nama Allah dan maknanya bahwa Allah itu Maha Akbar. Panggil terus ku ibu dalam hati. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah. Pasti ibu macan lagi santun. Sok ku hate nak lain bibirnya, bukan lisannya, hati. Terus ibu sebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Sampai timbul getaran di dalam hati bahwa tidak ada yang akbar kecuali Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus ibu sampai ibu keluarkan ucapan itu dengan lirih, dengan santun, diucapkan oleh lisan kita, dibarengi dengan hati.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silahkan ucapkan Ibu. Terus silahkan keluarkan ucapannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sambungkan hati Ibu dengan Allah. Sebut nama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai Ibu timbul getaran di dalam hati Ibu. Bergetar Ibu menyebut nama Allah. Allahu Akbar. Itulah ciri-ciri orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Kalau Ibu belum bergetar, imannya disangsikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus sebut nama Allah sampai Ibu timbul getaran dalam hati. Sebab cek Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Ibu harus takut kalau tidak disebut orang yang beriman. Sebab orang beriman itu apabila disebut nama Allah ada getaran dalam hatinya. Silahkan sebutkan nama Allah terus sampai timbul getaran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai terasa oleh Ibu bagaimana getaran. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Engkau yang Maha Akbar. Kami ini hina ya Allah. Kami ini lemah ya Allah. Kami ini tidak berdaya ya Allah. Bahkan sampai saat ini pun kami belum bisa khusyuk ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus sebut nama Allah. Terus sebut nama Allah. Keluarkan ucapannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sambil Ibu rasakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rasakan oleh Ibu getarannya. Terus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai Ibu terasa getarannya. Karena Ibu nyambung dengan Allah. Ciri orang beriman itu apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Menangislah Ibu kalau sampai Ibu tidak bergetar. Menangislah Ibu karena Ibu menyebut nama Allah, ada getaran dalam hati Ibu. Merasa diri ini hina. Merasa diri ini doib, merasa diri ini tidak berdaya. Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang selama ini dibangga-banggakan, saya bisa sholat, saya bisa ibadah dan sebagainya. Ternyata ya Allah, menurut ayat-ayatmu kami masih jauh ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dah, cukup. Silakan duduk biasa lagi. Ibu, menurut Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2, ciri orang beriman itu apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Kenapa? Karena nyambung hatinya dengan Allah. Begitu juga pada saat ibu sholat, ibu menyebut nama Allah. Allahu Akbar. Silahkan Bu Ibu resapi surat Al-Anfal surat 8 ayat 2. Nah, berarti sholat kita itu harus pakai hati. Buktinya ibu ucapkan Allahu Akbar, tapi karena pakai hati akan masuk ke dalam hati. Ibu sholat pakai hati, pasti ibu akan menyentuh hati. Karena Allah itu maha gaib, maka panggilannya pun pakai hati. Jadi kesimpulannya ibu, yang diucapkan itu diikuti oleh hati. Silakan ada yang mau nanya? Ya. Jadi memang pikirannya jarang diamu, cuma hatalan hati lo diamu. Justru harus pakai hati. Dalam ilmu pikirannya tuh pakai adil. Jadi ai hati mah kan cuma bisa gitu. Oh, begini. Jadi ini betul, ini diopkeun. Iya bisa melayang mulai. Kalau hati mah enggak dihapus. Iya nu melayang. Makanya begitu ibu melayang lewat kali gede. Lewat kali gede. Bacaan ini diikuti oleh hati. Supaya apa? Bisi gancang teuing, bisi salah maca jeung sabangsana. Kalau toh kejadiannya sampai ibu salah maca atau aya nu blank, artinya teu sadar, toh ibu saat tahiyat akhir teh. Ibu teh at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatun. Jelas hati tidak akan bisa mengikuti. Ibu diulang deui moal batal itu. Daripada ibu bolong-bolong. Perbaiki mumpung aya kesempatan. Terus. Jadi begitu ibu blank, bisa saja baca Fatihah. Rakaat kahiji mah alhamdulillah. Rakaat kedua udah hayang buru-buru geus. Kalau ibu ke sholat ada pikiran pengen cepat-cepat selesai, ibu jangan mimpi hayang khusyuk. Kenapa? Ini sudah mendominasi. Akhirnya sholatnya cepat. Tapi kalau misalnya di awalnya 3 kali eta terus dek 3 kali dek sabaraha kali no penting ibu ada kesadaran ke Allah. Kesadaran ke Allah. Contoh kieu. Ibu baca ya. Tadi makanya kemarin kan sudah disebutkan ibu pakai rasa. Ibu begitu berdiri nunduk kali rasa siap takdim hormat, saya sedang berhadapan dengan Allah, saya sedang menyembah Allah, apapun yang saya ucapkan itu ditujukan kan Allah anaknya deket ya, Allah itu jauh deket bahkan di dalam ayat lain disebut min hablil warid. Maknya Allah na deket wani ngalamun.
Sok gitu. Awalnya deket. Makanya kau ibu bayangkan seolah-olah Allah tanya payun. Pan ibu teh keur nyembah Allah. Berarti ibu teh harus ketemu Allah. Lamun aya nyebutkeun, Pak Ustaz ketemu kumaha? Heuh, dapan Allah mah gaib. Pakainya hati, bukan pakai pikiran. Allahnya deket, kok ibu disampaikan. Cacakan deket, tapi orang itu nyampaikan. Nyebut wa Rabbi firli, ampun kami Allah. Ini hatinya malawu. Nipu Allah, ini ibu. Jut Allah tadi hari. Ampun ibu, ampun kami. Tapi mana-mana. Malayang pikiran anak. Dekat kami dunia. Kalau mau dijelema mah itu berasa belum ada jelema ngobrol kita. Engkau ngomong tapi apa liur? Silakan nih buat tafakur ya mah. Kalau Pak Haji salah tolong ibu benerkeun. Salah. Kayak begitu kudu nama. Ya, tidak pakuran mah. Jadi geus bener acan urang teh. Geuningan masih jauh sebelum naik telepon mah. Jadi ngajina tuh tadi tahu sini gitu. Kamu loba teh nyarita lah bisa bawa deui ieu mah. Geus bae loba praktek. Loba dipraktekkeun. Kemarin gimana ibu itu kok? Barangnya ibu cari ucu hampurannya abi belum ada usahanya. Tapi ibu harus nyebut bapak dosa itu ya. Ibu macam gede wae. Tadi mesti gitu kan. Dia mau mengucapkan kau pilih. Ibu yang sering kali cepat hiji waktu itidal. Dua waktu dulu antara dua sujud. Orang gampang contoh begini. Kita sujud subhanallah wa bihamdihi Allahu akbar rabbil izzati wa urang pan lamun geus teh otomatis direncana teu otomatis geus kabiasaan. Mestinya itu direncana, diniatan. Apa niat itu menyengaja. Sekarang sujud lagi, itu niat teh itu. Bersimpul lagi di hadapan Allah. Barusan mau berdoa. Sehingga doa Allah ku ibu teh ancan Rabbi firli. Kedah terjemahan kamari mah bisida. Nah ustaz dilatui ngabdi mah. Nya sok ibu tanya. Mun ibu ngobrol jeung anu dipikan mewah hayangna gancang atawa hayang lila. Gancang. Namun ibu jeung dipikara resep hayang na lila, hayang na gancang. Jadi ibu kalau ya, jadi kalau teh orang teh praktek namanya. Alu tanya mau tanya. Kamu tanya teh, "Bu cinta sama kamu?" Ya cinta, tuh Ustaz. Ada kena sholat gancang. Nya ada sholat mah. Ibu teh ke dialog. Ya. Pastinya begini ibu mau jawaban. Rabbi firli. Jawab Allah teh. Warhamni waj'urni. Beri paham itu artinya teh. Mulai mau mengucapkan Rabbi pilih warhamni waj'urni. Nah lu baca biarnya Rabbi pilih warhamni. Nah nya. Sarwat jeung beo. Nah, tadi pertanyaan tadi justru ini diorkeun. Ya nu ana
Dan ibu akan merasa, dan kenikmatan itu bukan di sini, ibu, di sini. Nah, mulai ibu terasa nikmat sholat teh. Terus naik sholat teh ibu gak mudah gitu. Berarti ciri nanti diterima. Tapi lamun teu diterima, duit boro-boro hayang sholat teh ieu ge muni asa lila. Kemarin kan ibadahnya ada 4. Terpaksa. Iya. Takut dosa. Takut dosa, ingin pahala, karena sok ibu lepas ke mana? Karena cintaan. Karena cintaan. Ruku saya ketik tiap kan sebutnya kan barangkali. Ruku barangkali jadi tiap gerakan saya pernah niat pula. Pertanyaan Pak Haji begini. Semua gerakan sholat itu rukun bukan? Pertanyaannya sekali lagi. Pertanyaannya, tolong disimak supaya jawabannya nggak salah. Gitu. Ari gerakan-gerakan dina sholat itu termasuk rukun atau ada yang sunat? Nah, sunat teh. Bu, semua gerakan di dalam sholat itu hampir semuanya rukun. Ibu berdiri, rukun. Ibu ruku, rukun. Ibu iktidal, rukun. Ibu sujud, rukun. Dan jangan lupa ada tumaninah, rukun bukan? Rukun. Jadi kalau ibu tidak tumaninah, berarti ayat rukunan batal. Anak tadi dikerjakan. Lamun teu aya hiji we ibu teh ruku nama alus, nan sujudnya goreng. Rukuna alus, iktidalna teu aya tumaninah, batal. Ibu sama dengan rukun haji. Kalau ada yang terlewat rukun haji itu otomatis batal. Karena itu rukun itu tiangnya, gitu kan. Nah makanya ibu setiap ini teh lamun teu diniat, lain abdi kieu. Niat abdi aya ruku. Niat abdi iktidal. Bukan ibu saja ini kan tiga ya Allah ya Karim. Ibu tak ukur kieu buat ibu tanya. Ibu asap niatan tara iktidal. Asap niatan tara. Hei, Bu, masuk maniatan tara iktidal. Sok maniatan tara sujud. Kudu niatan aja tadi niatan naon tuh? Refleks bukan? Refleks. Refleks kenapa? Kebiasaan bukan? Jadi semua yang dilakukan itu mau di rakaat pertama, rakaat kedua kan selama sholat itu berlangsung. Jelas? Ya, silakan lagi yang mana ya? Pak Haji. Ya. Upamanya, katakan ibadah itu tidak ngajamin masuk surga itu kan. Ya. Terus kan ada di Al-Quran, inna akrakum inna wahatan akrakum, yang dilihat takwanya dulu kan. Takwa itu yang gimana itu? Takwa mah sebenarnya gampang ibu, tinggalin we dina surat Al-Baqarah nu awal. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu, ini kitab tidak ada keraguan, jadi petunjuk untuk orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna hiji anu iman. Alladzina yu'minu bil ghaibin, karena perkara ghaib. Terus wa yuqimunas shalah, jeung ngadekeun salat. Ya. Belum lagi di surat An-Anfal, surat apa? Al-Imran.
Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wasari'u bersegera, buru-buru. Naon nu dicabut teh? Meminta ampunan. Bukan puasa, bukan haji, bukan sedekah, bukan sholat, bukan. Tapi apa? Minta ampunan. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, minta ampunan. Nah, jelas. Oke, terus wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Lamun surga itu seluas langit dan bumi. Ai neraka sakumaha? Pan geus beak berarti nya. Luasnya surga. Allah. Saluas langit jeung bumi. Pertanyaanna ai neraka sakumaha? Bu. Apaan geus saeb eueuh waktieuna oge saluas langit jeung bumi. Ai neraka sakumaha? Ibu, begini maksudnya seluas langit dan bumi itu tidak terbatas. Ibu, nu gagal mobil sok aya unlimited. Sok aya kan? Non unlimited. Tidak terbatas. Tidak terbatas. Tah luasna surga teh tidak terbatas. Macam ibu tong surga asup surga. Insyaallah surga tergang terbatas. Ngan keur saha? Iddat lil muttaqin. Keur takwa. Ayeuna naon ciri takwa nu tadi? Iman. Dua, ibu kana teuing. Ibu terang deui. Jawab deui. Tidak terlihat. Ibu, ibu terang goib. Ya, sudah ditanya, terang teh. Dia budak orang. Terang goib. Naon goib teh? Tidak tampak. Ari hitut goib. Ibu. Ibu. Kosok nyebut goib tara kana hitut. Nah, kurang mah apal ngaran teu apa? Ari angin gaib teh, Bu. Ibu osok nyebut tara kana angin. Gaib. Oh, yang gaib. Jadi goib teh naon? Kumaha? Nya ayeuna boleh hitut gitu ya bener. Tahu kan rasa ya, rasa gaib teh. Ibu nyebut kana hitut teh gaib? Oh. Wah, yo bau nu gaib yo. Lihat namanya tidak tertangkapan Haidra.
jadi tidak bisa dirasa, dilihat, didengar, diraba, terus diterapkan Tos jam 3. Ya, sok ada pertanyaan yang kaitan dengan yang barusan tidak? Ya. Gimana? saya nanya dari kemarin sampai sekarang kan sama Pak Haji. Nah, itu di dalam hati saya itu kan ada debat-debat kayak donasi tanah gitu Pak. Baik. Gimana Pak? Kalau saya pikir terus gitu kan, tapi ada dalam hati itu semacam pergolakan Ya. yang mengakibatkan ini jadi fisik panas. Setan itu bukan setan. Bu saudara, aduh, setannya ngajak-ngajakan itu benar. Ibu yang kerkieu. Pada ngaji kita, setan. Di setan itu yang ngajak-ngajak karena nah setan saya dua, saya bangsa jin dan ada bangsa manusia. Jadi itu Ibu, nama bedana iblis jeung setan. Iblis mah ibu bapana. Setan mah murid-muridna. Setan mah sifat Murid-muridna. Baik. Nah, jadi ibu bisa terjadi seperti ibu dikir gitu kan. Nah, teteh subhanallah. Ini terus awas bangsa jin yang mengganggu dan ini punten kami punten sekali. Ibu mesti waspada. Sekarang ini zamannya sudah setan itu berkeliaran. Ini Pak Haji cuma nyampe ke punten, sekali di punten. Bu, ini depan ini kan ada kontrakan. Ada yang datang ke Pak Haji. Ustaz, dalam si waktu, kayak wiridan atas, kami atas kayak di mangga. Udah ngobrol rek nang di mana? Salillah. Ini contoh saja ini supaya ibu waspada. Ada ibu-ibu muda datang ke rumah Pak Haji. Ustaz, saya itu nyimpen duit. Nah, kalau dompet, terus saya mau di dompet di slap itu saya datang. Ini teh untuk bayar kontrakan. Padahal saya simpen di lemari, kuncinya juga saya bawa. Tapi hilang, diganti dengan daun. Ini ada 2 seminggu ke belakangnya. Pak Haji, maaf ibu, jangan harap ibu bisa kembali. Sebab ini sudah menggunakan ilmu sihir, ilmu setan. Ini katakan datang ke rumah Pak Haji mengadu. Bukan kok begini ya? Ya itu ibu ini dulu tuh pernah kejadian. Dia nyimpen kalung, nyimpen gelang, antik di lemari itu kan suka ada lacinya kan?
lemah kuncinya apa? Lacinya itu ada kuncinya. Setelah itu juga ditutup sama pintu lemari. Masih juga dikunci, kuncinya dipegang. Ternyata hilang dan diganti dengan daun kopi. Ibu menurut akal tidak bisa. Tapi setan itu gampang. Nah makanya kita bergantung kepada Allah itu harus betul-betul. Coba cuma saran jin. Bu, di rumah jangan lupakan bacakan surat Al-Baqarah. Lain ngarang kita lain ini menurut hadis Nabi, Kanjeng Nabi, barang siapa yang di rumahnya dibacakan surat Al-Baqarah, maka tidak akan ada gangguan yang gaib itu. Gaib dewa tadinya. Tuh satu. Ibu, Ustaz, emang lebih suka tinggal itu kan gaib ya sama. Betul, ibu ngarang gaib tuh. Mulai jin itu tina janun itu akhirnya tertutup, jadi tertinggali. Tapi kenapa ada orang mengatakan itu ayah jin? Gampang. Dia bisa kelihatan karena menyerupakan makhluk gaib, makhluk bumi. Contoh begini, ini tolong kalau yang rumahnya saksi makhluk. Ibu terkerja lagi tujuh kelebat pada usaha. Berarti di rumah tersebut ada bangsa jin ini. Lebih banyak madarat ketimbang manfaat. Ibu terkerja ya. Pernah saya itu kan kayak? Ibu tak kalau pada usaha teh. Bisa saja si A melihat seperti itu, tapi si B suaminya mah enggak, suami itu aja tuh ninggalin begitu. Hari ibu ngeliat itu kan, kerjanya tuh pada usaha gitu, ibu terkelanjur TV lah, gitu, kelewat gitu kan. Ini berarti di rumah itu ada bangsa jin. Nah kalau ibu bacakan surat Al-Baqarah, maka insya Allah tidak akan ada. Itu satu. Yang kedua, apa sih Ustaz madaratnya? Satu. Nih, madaratnya teh ibu, namun bis karena penyakit, terus kalian, iya bare, cager, iya, terus kita, terus cek bahasa kolot mah tewaliyah, Ustaz, itu pasti ada kalau itu. Yang kedua, ibu karena ekonomi. Jadi ibu teh menisi serat teh. Aligus saya meni ibu teh meni gampang pisan. Segala cairna daun talsem. Kok sudah susah gitu kan. Terus apa lagi? Ibu salah satu tipe pasien. Yang lain sekolah gede-gede. Tak berarti ibu banyak contoh-contohnya. Ada ini contohnya, punten. Pak Haji punya teman di kantor dulu, ya. Ibu bapaknya itu usia sudah 80-an lebih. Eta unggal subuh lamun hudang teh pasea. Kunaon pasea? Sabab usi bapana kaipi wae si ibu teh selingkuh. Ayo kernipi pan asa kermorak kene. Begitu dia bangun, lain alhamdulillahillahi ahyana ba'da mamatan lain. Tangkurak siang. Ari si ibu napa henteu? Si ibu napa henteu? Anjing si ibu napa? Sinsasan, bapak terlempang itu digusur. Sudah mendingan gitu kalau kuanta jen sabangsa. Jadi ibu ada lewat mimpi. Ada lewat mimpi. Tadi ngagang juga teh. Bahkan kita juga ada. Nggak usah disebut kerjaan juga. Ada beberapa orang yang seperti itu.
Ya. Nah, jadi ibu ada kata masalah itu apa sih? Salah satu pasien. Nah, ada segala teh berkah. Makanya Pak Haji nyampaikan kayak gitu. Jadi ibu teh cek saret teh Fatihah. Terus saya bersih. Terus Fatihah, terus kepala, terus pengtang kemu teh. Kalau kemudian di bawah kena 10, air di atas kena 10 semua. Nah, pegang. Mari baca doa, lah. Guys gitu tiupkan. Nah, ya Allah, gigit puluh bisa simpan berkah. Terus ibu berbaring ke sebelah kanan ini. Sampai ibu lamun mimpi kayak indah. Tapi lamun ibu akhirnya berbaring ieu kenca di handap, itu ibu mimpi nanti bikasieun. Jadi kembali deh, ibu ganti bibitnya, ganti dikirnya. Misi ibu dikirnya harus ya dipahami dulu. Surat kecil. Ibu tak langsung, Allah. Apa ayatnya? Hadisnya yang disebutkan, barang siapa yang di rumahnya dibacakan surat Al-Baqarah. Ojo di malam lamin. Lain ke surat Al-Baqarah yang surat 2,5 juta. Tahu di rumahna ayat sok ngelewat. Itu berarti ada bangsa. Dan ini punten tapi ini. Kalau punten. Ya. Kalah. Terus merebut kayak widi data kepada dia. Di Pak Haji itu kadang-kadang lucu teh. Ibu sampai punten. Nah, jadi ayam di bejaan ibu teh. Cik Pak Haji teh sok bacakeun we eta Al-Baqarah. Cuk si ibu teh jah pautannya masing-masing we. Ibu kejadian. Dia jinah dengan bangsa jin. Emang ayam itu Ustaz. Upaya ke cek jamaah Pak Haji. Tapi disebutkan karena apa? Yang di mana tong deh. Kieu ibu cerita teh. Si suami teh kerja di pabrik cat di Cibarigo. Hari pulang teh jam 11. Ini ibu masih muda. Tak kadetan kalau rata kayak. Kalau ini polos. Oh. Nah, ceritanya ibu pulang ke jam 11. Kamu gak betul teh. Ini jam 9 sudah pulang. Nah, si ibu itu karena di rumah itu dia belum punya anak. Maka si ibu tahu. Si ibu itu terhipnotis. Si suami ieu teh pakaiannya Pak Ustaz sarua sekarang. Nanti bau nama. Kan ya itu seperti itu. Nah, ibu tidak ngomong. Pak mau minum, kalau dia mau tunggu lamun teu gitu. Si ibu itu terhipnotis. Akhirnya ibu ini supaya ibu jadi pelajaran nih maksudnya. Kayak muka-muka aib dah, kan ada jelema naon teh paling. Jeung wajib kan terjebutkeun ngaranna kan. Dia mah keur pelajaran. Nah, si ibu itu terhipnotis. Apa akibatnya? Sampailah dia hubungan suami. Ibu dia mau cerita dan sebagainya tidak berani. Akhirnya berulang.
Satu saat ketahuan. Apa ketahuannya? Nih supaya paham lo. Jadi si ibu eta tos hubungan suami istri, dia paginya coba kamu putih deket aja si bapaknya naon lesia pan aing mah sarana korsi aing baru dia cerita kepada suaminya. Nah akhirnya suaminya ibu takut. Kenapa? Sebab si ibu eta mah dikasahkan kalau itu bisa lihat dari segi. Jadi itu ibu puter ningali aya naon aya panci aya naon teh maju ke sana. Melayang. Sampai datang Pak Haji. Pak Haji tadi kan bacakeun ieu apa akibatnya Bu? Tuh di rumah itu dia mimpi, dalam mimpinya itu seperti ayah huru-hara pokoknya ayah angin. Terus ada orang yang pakaiannya tuh rawun, pakaiannya tuh dia compang-camping. Dia sampai mau terbang, usia ibu terbang. Nah akhirnya kupadi baca tadi ya, alhamdulillah. Nah ibu aib itu kupaji tadi itu. Dikerasakan air kasurupan deket nata petangan teh. Dan